1 Samuel 19 ayatnya yang kelima. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau telah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang saya kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga cinta dan kasih Allah itu nyata dan selalu melingkupi kehidupan kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, dan Saudara, ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Bagaikan api yang membakar kayu bakar. Ya, itulah iri hati. Seperti yang sudah kita renungkan kemarin, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita tentu mengetahui bahwa iri hati itu adalah akar dari segala dosa. Dengan iri hati, kita bisa melakukan berbagai macam dosa yang secara tidak sengaja maupun secara sengaja kita lakukan. Kita mungkin saja bisa melakukan pencurian, kita mungkin saja bisa melakukan penipuan, dan lain sebagainya. Ibu, Bapak, dan Saudara, bacaan kita hari ini adalah tentang bagaimana nasihat Yonatan kepada ayahnya Saul. Yonatan tahu bahwa Saul sedang dalam kondisi yang marah, geram karena dia iri. Seperti yang kemarin sudah saya katakan, bahwa iri hati itu merupakan akar dari segala macam dosa, termasuk juga kebencian. Di sini Yonatan tahu bahwa ayahnya sedang iri karena iri kepada Daud, makanya dia benci kepada Daud. Kebencian inilah, Ibu, Bapak, Saudara, yang kemudian membuat pikiran Saul tidak lagi bersih, pikiran Saul tidak lagi murni, sehingga ia berencana untuk melakukan pembunuhan, pembasmian terhadap Daud. Ibu, Bapak, dan Saudara, begitu berbahayanya iri hati itu. Begitu berbahayanya apabila kita tidak bisa mengendalikan rasa iri hati yang kita miliki. Bukannya kita semakin produktif, malah mungkin saja kita dapat jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain. Bukannya semakin produktif, kita malah semakin tidak produktif. Karena kita memikirkan hal-hal yang tidak benar dibandingkan kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ibu, Bapak, Saudara, misalnya kita berpikir tentang bagaimana cara memanipulasi. Seharusnya kita bisa bekerja, mungkin menyelesaikan laporan di kantor, menyelesaikan pekerjaan di kantor. Karena kita iri pada rekan kerja kita, pada pesaing kita, kemudian kita berpikir hanya bagaimana caranya aku menjatuhkan rekan kerjaku itu. Akhirnya kita memanipulasi dengan berbagai macam cara untuk kita boleh lebih unggul daripada rekan kerja kita tersebut. Bukankah itu semakin membuat kita tidak produktif untuk menjalani hari-hari kita? Bukankah itu semakin tidak produktif untuk kita boleh menjalani pekerjaan kita, studi kita, dan sebagainya? Ibu, Bapak, dan Saudara, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa iri hati merupakan akar dari segala macam dosa. Namanya akar, kalau misalnya ini akan terus bertumbuh, dia akan semakin sulit untuk kita kendalikan. Kita akan semakin tidak menyadari bahwa kita sedang iri hati. Tetapi saat kita rasa iri hati ini masih kecil, mari kita mencoba untuk mencerabutnya sejak dari awalnya. Dari akarnya kita cabut supaya kita tidak lagi merasakan rasa iri hati yang kemudian membuat kita tidak semakin produktif. Malah kita semakin berpikir hal-hal negatif yang akan membuat kita tidak bisa tidak bisa melakukan hal-hal yang positif. Ibu, Bapak, dan Saudara, cara untuk membasmi akar ini adalah mencabutnya. Seperti yang saya katakan, tinggal pilihannya adalah apakah Ibu, Bapak, dan Saudara ingin mencabut akar itu. Tentu bukan hal yang mudah. Saya pun masih melakukannya. Tetapi proses yang terus-menerus seperti yang saya katakan kemarin,
jika ini adalah selalu disertai dengan apa yang Tuhan inginkan, hasilnya pun akan menjadi hasil yang positif. Hasilnya pun adalah saat kita melihat pekerjaan orang lain berhasil, bukannya kita menjadi iri hati, tetapi kita semakin termotivasi untuk kita bisa mencapai titik optimal kita, bisa mencapai titik maksimal kita dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan dan sedang kita akan raih ke depannya. Ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa cara yang paling praktis untuk kita bisa mencerabut akar iri hati itu adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, bersaat teduh, dan yang terpenting adalah bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan kita, keluarga kita, hasil studi kita, dan sebagainya. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan hasil yang optimal jika kita tidak lagi berpikir secara iri hati. Kita tidak merasa iri hati kepada orang lain dan tidak berpikir bahwa segala sesuatu itu soal kompetisi. Tetapi ingat, hidup ini tentang kolaborasi. Berkolaborasi dengan siapapun juga yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang juga selalu melingkupi kami di dalam kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Hadirlah ya Tuhan di dalam hati dan perbuatan kami, sehingga kami boleh menjalankan hidup ini, hari ini, dengan rasa bahwa kami bisa berkolaborasi dengan orang lain, menghilangkan perlahan-lahan iri hati kami, dan kami boleh semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan hari ini ke dalam kuasa dan kekuatan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Jalanilah hari ini dengan rasa ingin terus berkolaborasi dengan orang lain dan menghindarkan diri kita dari kompetisi yang gak penting, dari kompetisi-kompetisi yang bisa membuat kita semakin iri hati.